Hari ini masuk tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian program hafal seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah 36, yaitu surah apa? Yasin, yang disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Kita akan menghafal ayat 51 sampai dengan 62 insyaallah ta'ala. Baik, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatun wahidatun fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-53, sayhatan wahidatan, tanwinnya bisa diganti dhammah, sayhatun wahidatun, sebagaimana qiraah Abu Ja'far. Kemudian pada ayat 55 fi syughulin, ghainnya boleh disukun, fi syughulin, meskipun lebih terkenal bacaan dhammah, syughulin. Kemudian fakihun, fa-nya bisa dibaca pendek, fakihun, fakihun, pendek. Kemudian pada ayat 56 fi dhilalin, ini dha-nya di dhammah, lamnya di fathah, fi dhulalin, terjemahnya tidak berubah, naungan ya, dhilal maupun dhulal artinya sama, yaitu naungan. Kemudian ayat 62, nah ini banyak bacaan, jibillan bisa dibaca 4 bacaan, jibillan, jubullan, jubulan, jublan. Nah ini semuanya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, dan ini karena hujan kita tidak lupa berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Allah mengatakan pada surah Yasin ayat 51, wa nufikha, dan ditiuplah fis suri, di dalam sangkakala, fa idza, tiba-tiba, hum, mereka, yaitu para manusia, minal ajdathi, dari kuburan-kuburan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka,
yang silun, mereka keluar. Ada juga yang mengartikan yang silun, mereka bercepat-cepat. Berarti keluar dari kubur kemudian bercepat-cepat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud nufikhah, ditiup, ini adalah ditiup oleh malaikat Israfil pada tiupan yang ketiga. Karena beliau meniup 3 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta. Tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan ketiga untuk kebangkitan setelah kematian. Sering juga disebut 2 kali tiupan, nggak ada masalah. Karena tiupan pertama dan tiupan kedua ini dianggap 1 kali tiupan. Karena apa? Setelah kehancuran alam semesta, kemudian kematian seluruh makhluk bernyawa. Nah, kemudian setelah itu istirahat selama 40 tahun. Setelah 40 tahun istirahat, baru tiupan kedua ditiup oleh malaikat Israfil, yang itu adalah tiupan terakhir, tiupan ketiga, itu kebangkitan setelah kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Antara 2 tiupan, maksudnya tiupan kematian dan tiupan kebangkitan, itu arba'un, ada 40 lamanya. 40 apa ini? 40 hari, 40 jam, 40 bulan, 40 tahun, enggak disebutkan oleh Nabi. Karena itu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ketika ditanya, apakah 40 hari? Dia mengatakan enggak ngerti. 40 tahun, enggak tahu saya. Tapi banyak para ulama yang mengatakan 40 maksudnya 40 tahun. Jadi setelah ditiup pada tiupan kematian, maka semua makhluk ini istirahat selama 40 tahun, baru kemudian tiupan yang kedua kebangkitan setelah kematian. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Kemudian Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celaka kita, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari tidur kami. Hada, ini adalah ma wa'adar rahman, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, wa sadaqa, dan jujur al-mursalun, para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti kita bangkit dari kubur, kita akan mengatakan kalimat ini, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hada, atau mim marqadina titik. Alangkah celaka kita, siapa ini yang membangkitkan dari tidur ini? Enak-enak tidur kok dibangunkan. Namanya orang tidur itu kan nggak suka dibangunkan. Nah, maka nanti ketika bangkit dari kubur ini, mereka semuanya akan mengatakan, siapa ini yang membangkitkan? Para ulama mengatakan, orang-orang kafir di dalam kubur, mereka disiksa oleh Allah, kecuali selama 40 tahun di antara 2 tiupan ini. Maka ini tidak ada siksa, ini istirahat. Jadi orang-orang kafir merasa nyaman ini. Makanya orang kafir juga mengatakan ini, ya wailana, celaka kami, sudah enak-enak tidur, nggak ada siksaan, kok dibangkitkan. Kalau dibangkitkan ini berarti masih ada kelanjutan. Nah, kelanjutannya orang kafir masuk neraka. Karena itu Allah mengatakan, hadza ma wa'adar rahman, ini yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu kebangkitan setelah kematian. Perkataan ini, hadza ma wa'adar rahman, ini bisa jadi ini adalah perkataan orang-orang pada waktu itu yang bangkit dari kubur. Bisa jadi juga ini adalah jawaban malaikat terhadap perkataan manusia. Manusia mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian Allah mengatakan, in kanat, sungguh adalah tiupan itu, in tidaklah, kanat adalah tiupan itu, illa kecuali sayhatun, teriakan, wahidatun, yang satu. Fa idza, maka tiba-tiba, hum, mereka, jami'un, semuanya, ladaina, di hadapan kami, muhdharun, dihadirkan. Jadi maksudnya malaikat Israfil kalau niup terompetnya tidak perlu diulang. 1 kali tiupan sudah cukup. Semua makhluk sudah bangkit dari kuburnya. Padahal jumlah manusia kita nggak bisa ngitung. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa manusia, berapa miliar, berapa triliun manusia. Itu cukup dibangkitkan dengan 1 kali trompet aja, udah semuanya bangun. Maka Allah Maha Kuasa
tidak susah untuk membangkitkan seluruh manusia yang sudah mati sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka yang dimaksud wahidah, satu kali, ini bukan berarti tiupannya malaikat Israfil hanya satu kali, tidak. Dia nyopnya 3 kali. Tapi setiap tiupan ditiup begitu, nggak perlu diulang lagi. Nggak perlu diulang, sudah langsung apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Yang dimaksud muhdharun, dihadirkan, itu maksudnya dihadirkan kepada Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin tu'raduna. Surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, kalian akan dihadapkan kepada Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi dari kalian sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya mereka dikumpulkan dalam posisi, dalam keadaan telanjang bulat, titiknya kelihatan, nggak ada yang pakai baju sama sekali, laki-laki perempuan sama aja, bangkit dari kubur dalam kondisi telanjang, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Makanya ada seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di padang mahsyar laki-laki bisa melihat wanita, wanita bisa melihat laki-laki padahal telanjang? Maka Rasulullah menjawab, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang sudah sibuk sendiri-sendiri mengurusi dirinya, khawatir masuk neraka. Karena melihat ke kanan, melihat ke kiri, terlihatnya neraka semuanya. Sehingga dia sudah tidak lagi memikir masalah telanjang. Sudah nggak sadar kalau dirinya telanjang, nggak sadar. Kenapa? Karena sudah sibuk untuk memikirkan apa? Keselamatan dirinya. Kemudian Allah mengatakan fal yauma, maka pada hari ini la tudlamu nafsun, tidaklah dizalimi satu jiwa pun, syai'an sedikit pun, wala tujzauna, dan tidaklah kalian dibalas illa kecuali ma kuntum ta'lamun ta'malun, apa yang adalah kalian dulu sudah beramal. Jadi di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Makanya para ulama mengatakan bukti keadilan Allah adalah Allah mengadakan hari kiamat. Kalau tidak ada hari kiamat, berarti Allah nggak adil. Kenapa? Di dunia sering orang dizalimi. Habib Rizik dimasukkan penjara padahal sebenarnya tidak bersalah, kesalahannya dicari-cari, akhirnya dijebloskan penjara. Orang yang mengadakan kumpul-kumpul seperti Habib Rizik kan banyak, tapi kenapa beliau saja yang dimasukkan penjara? Ini berarti kan kezaliman. Nah, kezaliman seperti ini kalau tidak dibereskan oleh Allah di akhirat, berarti Allah tidak adil. Tapi Allah itu maha adil, sehingga pasti kezaliman yang ada di dunia akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu memukul akan balas dipukul, yang dulu mendolimi akan dibalas didolimi. Kemudian Allah mengatakan inna, sesungguhnya ashabal jannah, penghuni-penghuni jannah, al yauma, pada hari ini, yaitu di akhirat, fi syughlin, di dalam kesibukan, fakihun, mereka bergembira. Ayat ini menunjukkan bahwa penghuni jannah kesibukannya adalah bergembira. Kenapa bergembira? Penuh kenikmatan dalam surga. Maka para ulama membahas kesibukan ini apa sih? Kesibukan dalam kenikmatan itu berupa apa? Ibnu Mas'ud mengatakan kesibukannya ahli jannah adalah menjadikan istri-istri mereka jadi tidak perawan, tapi nggak bisa. Setiap kali hubungan intim, setelah selesai kemudian dia bangkit, maka istrinya jadi perawan lagi. Maka hubungan lagi, selesai bangkit, perawan meneh. Akhirnya sibuk untuk apa? Membikin mereka itu tidak perawan tapi nggak bisa. Ini jawaban dari Ibnu Mas'ud apa makna dari syughlin. Kalau Ibnu Abbas lain lagi, beliau mengatakan kesibukan ahli jannah adalah apa? Ini saya bacakan ya. Darbul autar, memukul alat-alat musik. Nah, jadi bermain-main musik di sana. Nah, nanti akan ada yang bertanya ini, bagaimana tentang masalah musik ini. Jadi musik itu tempatnya bukan di dunia, tempatnya di akhirat. Siapa yang tergesa-gesa suka musik di dunia, saya khawatir nanti tidak masuk ke dalam jannah, sehingga tidak bisa main musik dalam jannah. Musik tempatnya bukan di dunia, tapi di jannah. Sama dengan minuman keras. Minuman keras tempatnya bukan di dunia, tapi di dalam jannah.
Siapa yang sabar di dunia tidak mau main musik, nanti Allah dikasih musik dalam jannah. Siapa yang sabar di dunia tidak tidak minum minuman keras, maka nanti di akhirat akan diberi oleh Allah minuman keras, tapi minuman keras yang mulia yang tidak menyebabkan tidak menyebabkan mabuk. Yang zahir bagi saya bahwa syughlin, kesibukan ini, tafsiran-tafsiran tadi itu hanya tafsir bil misal. Itu adalah memberikan contoh. Jadi tidak harus syughlin itu tafsirnya begitu, enggak. Contohnya apa? Kesibukannya contohnya hubungan intim, kesibukannya contohnya main musik, kesibukannya contohnya makan buah-buahan, kesibukannya contohnya minum minuman yang beraneka ragam. Intinya fakihun, intinya adalah mereka sedang bersenang-senang. Ini fakihun boleh dibaca dua bacaan ya, dan terjemahnya tidak berubah. Fakih atau fakih sama, yaitu bersenang-senang. Hum mereka wa azwajuhum dan istri-istri mereka fi dhilalin atau fi dhulalin, di dalam naungan, alal araiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, mereka itu bersandar. Ini kenikmatan yang sempurna, yaitu apa? Bersenang-senangnya tidak sendiri, tapi sama istrinya. Yang dimaksud istri ini siapa ini? Yang dimaksud istri di sini mencakup dua macam. Pertama, istrinya dulu di dunia akan masuk surga bersama suaminya kalau sama-sama muslim. Yang kedua adalah istri-istri dari bidadari surga. Ini juga yang dimaksud dalam ayat ini. Semuanya akan bergabung bersama suami mereka, kemudian berada dalam naungan. Naungan apa? Ya, naungan pohon-pohon dalam surga. Adapun pohon dalam surga, Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang sahih. Tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah nama satu pohon di dalam jannah. Jadi pohon tuba namanya. Masiratan mi'ata amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Maksudnya, saking besarnya pohon dalam surga ini, kita senantiasa berada di bawah naungan pohon ini. Kalau kita pengen lepas dari naungannya, pengen lepas dari daun-daun yang ada di atas kita, maka kita harus berjalan 100 tahun dulu. 100 tahun perjalanan baru kita bisa lepas dari naungannya. Ini menunjukkan betapa besarnya pohon-pohon dalam jannah. Nggak kebayang sudah. Ada nggak pohon sebesar ini di dunia? Nggak ada. Paling besarnya pohon ya paling berapa sih? Berapa meter saja? Nggak ada yang lebarnya sampai 1 kilo, nggak ada. Ini saking besarnya pohon-pohon di dalam jannah. Maka mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan lahum, bagi mereka, fiha, di dalam jannah, fakihatun, buah-buahan yang lezat. Walahum, dan bagi mereka, ma yadda'un, apa yang mereka inginkan. Ayat ini menunjukkan bahwa buah-buahan jannah semuanya lezat. Fakihah itu bukan buah, tapi buah yang lezat. Karena buah kan ada dua macam kan? Ada buah yang lezat, ada yang tidak lezat. Misalnya buah yang lezat, mangga, durian dan sebagainya. Misalnya yang tidak lezat, yang pahit-pahit itu atau yang kecut-kecut itu, orang makan nggak senang. Belimbing wuluh misalnya, orang tidak semuanya mau. Paling yang mau itu karena berobat atau dan sebagainya, atau diolah dulu. Tapi kalau langsung dimakan nggak senang. Kenapa? Nggak lezat. Nah, fakihah itu dari sisi bahasa Arab artinya adalah buah-buahan yang lezat. Kalau buah secara umum bahasa Arabnya adalah thamar. Lah di sini Allah tidak mengatakan thamar, tapi Allah mengatakan fakihah, buah yang lezat. Allah mengatakan walahum ma yadda'un, mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhashtaha al-mu'min al-walad, apabila orang beriman itu menghendaki punya anak, fil jannah, di dalam jannah, kana hamluhu, maka mengandungnya, wa wad'uhu, dan melahirkannya, wa sinnuhu, dan usia dewasanya, yaitu usia 33 tahun, fi sa'atin wahidah, itu adalah dalam satu kejap, dalam satu waktu, kama yashtahi, seperti yang dia inginkan. Hadits riwayat Tirmidzi sahih. Ini seandainya idzashtaha, apabila ada yang ingin anak. Tapi para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan
di dalam surga nanti ada anak, ada yang melahirkan, tapi ada juga yang mengatakan di dalam surga tidak ada yang melahirkan. Bagaimana dengan hadis ini? Kalau seseorang ingin anak, Allah akan beri dalam sekejap. Mereka mengatakan tidak ada ahli jannah yang pengen anak. Karena di sini Nabi hanya mengatakan idza, apabila ingin anak, tapi nggak ada yang ingin. Nah, maka ada dua pendapat. Kita nggak ngerti pendapat mana yang lebih benar. Tunggu saja nanti masuk surga, ada nggak yang pengen anak? Kalau ada berarti kelompok pertama yang benar, bahwasanya memang ada orang yang pengen anak dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Mungkin saja orang yang di dunia nggak punya anak, dia mandul, ditakdirkan oleh Allah mandul, ingin pula punya anak, sudah banyak berdoa ternyata juga nggak diberi anak. Nah, mungkin disimpankan oleh Allah. Udah, kamu anakmu dalam jannah saja. Suruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang kayak apa, terserah. Kama yashtahi, seperti yang dia inginkan. Bentuknya, warna kulitnya, kecantikannya, laki atau perempuannya, usianya berapa, terserah. Maka sinnuhu ini sebagian mengartikan usianya, itu maksudnya usianya anak tersebut terserah kehendak orang yang menginginkan. Ada juga yang menafsirkan usia dewasa, artinya langsung tiba-tiba dewasa 33 tahun. Ada juga yang mengartikan enggak, ini maksudnya anaknya sesuai keinginannya, usia sesuai dengan bapak atau ibunya. Saya pengen punya anak 1 tahun, balita, nah, nanti akan dikasih anak balita. Tapi hamilnya sama melahirkannya dalam 1 kejap. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Allah mengatakan salamun, keselamatan, qaulan sebagai perkataan mir rabbir rahim, dari Rabb yang Maha Penyayang. Maksudnya nanti ahli jannah akan disalami oleh Allah. Allah akan mengatakan kepada mereka assalamualaikum, salam. Ini kehormatan dari Allah. Wamtazu, dan berpisahlah al-yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya nanti orang kafir sama orang muslim akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya di padang mahsyar muslim sama kafir itu kumpul. Setiap umat kumpul bersama nabinya. Ini umatnya Nabi Muhammad di sana, ini umatnya Nabi Musa di sana, ini umatnya Nabi Isa di sana. Tapi kumpul muslim kafir. Nah, setelah kumpul begitu Allah suruhkan, hei orang-orang yang mujrim, yang dosa, yang kafir, kamu menyingkir sana. Akhirnya Nabi bersama umat Islam saja. Yang kafir-kafir sudah disingkirkan, suruh masuk ke dalam neraka. Ada sebagian ulama mengatakan kecuali ahli bid'ah. Ahli bid'ah meskipun dia muslim nanti tidak bisa kumpul bersama nabinya, tapi akan digabungkan bersama orang-orang kafir. Naudzubillah. Karena itu kita jangan ikut-ikutan masuk kelompok-kelompok sesat. Mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, itu kelompok-kelompok sesat ahli bid'ah, itu menurut sebagian ulama nanti akan gabung sama orang-orang kafir, tidak gabung bersama para nabi-nabi. Meskipun nanti akhirnya juga masuk jannah kalau dia masih muslim. Allah katakan alam a'had, bukankah sudah kuperintahkan ilaikum, kepada kalian, ya bani Adam, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, bahwasanya janganlah menyembah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduwwun, musuh, mubin, yang nyata. Jadi kita dilarang menyembah setan. Ketahuilah menyembah setan itu tidak harus sujud kepada setan, enggak. Taat kepada setan itu sudah menyembah. Jadi kalau kita maksiat kepada Allah itu sama dengan sudah menyembah siapa? Setan. Karena yang menyuruh kita maksiat adalah setan. Nah, kita mentaati setan itu berarti menyembah setan. Wa ani'buduni, bahwasanya sembahlah kepada saya. Hadza, ini adalah siratun, jalan, mustaqimun, yang lurus. Maksudnya menyembah adalah mentauhidkan Allah. Jadi kata-kata menyembah Allah dalam Quran itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Tidak hanya menyembah saja. Karena kalau hanya menyembah saja, orang-orang kafir Quraisy dulu juga menyembah Allah. Hadis yang sering saya sampaikan, Husain yang masuk Islam, sebelum masuk Islam ditanya oleh Nabi, Tuhanmu berapa? Dia bilang ada 7, 1 di langit, 6 di bumi. Nah, berarti mereka menyembah Allah, tapi syirik. Maka di sini buduni, sembahlah saya, maksudnya tauhidkan saya, esakan saya. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh, adalla, setan telah menyesatkan, minkum, dari kalian, jubullan, makhluk-makhluk, katsira, yang banyak, atau umat-umat yang banyak.
Afalam takunu ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi maksudnya kita disuruh mengambil pelajaran. Bukankah setan sudah menyesatkan orang-orang sebelum kita? Banyak yang disesatkan oleh setan, akhirnya mereka disiksa oleh Allah, akhirnya mati, semuanya habis. Nah, kenapa kita umat akhir zaman tidak ambil pelajaran? Ambillah pelajaran. Iblis itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah, tidak pantas kita taat kepadanya. Karena itu marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing. Terutama ini kita sudah masuk pada 6 Sya'ban 1442, berarti kita sudah menjelang masuk Ramadan. Kita persiapkan diri kita lebih baik daripada biasanya, sehingga nanti kalau bulan Ramadan sudah datang, kita sudah betul-betul siap dengan kondisi yang paling mulia. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.